Sobat Podcast, mungkin selama ini kita sering mendengar istilah endorse atau endorsement begitu ya, sejak adanya media sosial terutama Instagram nih biasanya paling banyak. Nah, sebetulnya apa sih pentingnya kita harus melakukan endorse? Misalkan bagi sobat yang punya usaha seperti itu, seberapa penting ya kita untuk, ya kalau endorse ini kan sebenarnya promosi atau beriklan seperti itu. Seberapa penting sih kita untuk beriklan? Nah, ini yang ingin saya obrolkan pada sore hari ini dengan seorang praktisi sekaligus dosen saya dulu semasa kuliah. Ada Bapak Agus nih yang sudah menyediakan waktu sore hari ini. Selamat sore, Pak. Oke, Mas Arya. Sore. Yuk. Iya. Thank you sudah dihubungin. Waduh, saya yang terima kasih banyak nih udah nyita waktu Bapak nih. Oke. Ya. Gimana? Ya, gini Pak Agus. Mungkin Pak Agus juga melihat ya, sekarang saya dengar ada banyak perubahan kurikulum juga di kampus kan tentang digitalisasi seperti itu. Betul. Nah, ini kan sering sekarang kita menyebut endorse atau kita mau endorse nih, atau mungkin para selebgram mengatakan kami buka jasa endorse begitu. Sebetulnya ini kan kalau dari artinya sendiri kan promosi begitu ya, Pak ya. Iya sih. Sebenarnya ada perubahan nggak sih Pak dalam gaya beriklan dengan yang mungkin gaya lama dengan yang sekarang ini dengan istilah muncul endorse atau segala macamnya ini? Ya, kalau kita bicara tentang advertising ya, itu sebetulnya backbone-nya sama. Artinya kalau kita bicara tentang advertising itu sebetulnya kan ada sebuah perusahaan iklan besar itu menggunakan tagline truth well told. Artinya truth itu artinya kebenaran, kejujuran. Well told itu bagaimana itu diucapkan dengan dikatakan dengan luar biasa begitu. Jadi sebenarnya konsepnya itu tetap sama. Artinya ketika kita beriklan, kita mencoba memberikan informasi yang benar dan itu diolah sedemikian rupa sehingga si target khalayak atau target audiens yang mungkin nanti menjadi target market itu kemudian impress gitu. Oh, keren nih. Gila tuh produk, gila nih servisnya begitu. Jadi backbone-nya tetap harus truth, tapi didesain sedemikian rupa. Nah, ketika nanti memasuki dunia digital, itu istilahnya caranya saja, penyajiannya saja yang berbeda. Jadi sebetulnya kalau dikatakan baru, itu tidak baru dalam konteks esensi, tetapi baru dalam konteks penyajian. Hanya penyajiannya begitu Pak ya? Iya, memang ada pendekatan yang agak bergeser. Kalau dulu itu kan klaim, ya. Dulu kan era-era klaim. Ini lebih hebat, ini lebih keren, ini lebih bagus. Sekarang itu pendekatannya storytelling. Makanya konsepnya kemudian tadi disebutkan Arya ada endorsement. Karena ketika kita bicara tentang endorsement, biasanya itu storytelling. Misalnya kita punya orang terkenal yang kemudian memberikan testimoni lah ya toh, saya menggunakan produk ini dalam 3 bulan, kulit saya menjadi lebih glowing begitu kan. Cuman kadang-kadang kita juga harus check up lagi gitu, apa betul sesuai dengan aturan di etika yang berlaku ya di Indonesia kan tetap masih menggunakan EPI, Etika Pariwara Indonesia. Jadi ketika kemudian orang memberikan endorse ya atau mengendorse sebuah brand, sebuah produk, dia harus menggunakan produk itu dalam waktu yang relatif sudah ditentukan dan penggunaannya, frekuensinya itu rutin begitu. Nah, ini yang menjadi sering problem karena belum tentu juga really orang itu menggunakan. Tapi karena ya selebgram gitu ya atau selebriti atau artis atau siapapun orang terkenal, jadi orang akhirnya percaya. Nah, ini kenapa terjadi? Karena khalayak sekarang itu kan sangat fanatik, fans ya. Jadi pada orang, pada grup, pada istilahnya persona orang gitu. Jadi itulah yang kemudian maka endorsement itu marak di mana-mana. Oke. Artinya kalau secara etikanya yang betul adalah bagaimana si orang yang mempromosikan entah selebriti atau siapapun yang di istilahnya sudah punya followers ya, sudah punya pengaruh begitu ya, pengikut lah istilahnya seperti itu, sudah mencoba produk ini dalam waktu tertentu. Misalkan kalau dia menyebutnya betul, kalau dia menyebut tadi glowing gitu, kita harus lihat lagi bener nggak sih sebelum pakai produk ini dia belum glowing, jangan-jangan sudah glowing, istilahnya begitu mungkin Pak ya. Iya betul, makanya kan sekarang ini kan konteksnya balik pada
si individu ya. Artinya kita sebagai target audience itu benar-benar filter dan apa istilahnya barrier-nya itu ada di kita gitu ya. Sejauh mana kita lebih cerdas di dalam memahami, memaknai tadi special promotions tadi misalnya dengan endorsement dan lain sebagainya. Jadi memang itu hal-hal yang sekarang terjadi gitu ya, karena di dalam dunia digital itu everybody can do it gitu ya. Semua orang bisa melakukan. Dulu yang namanya iklan itu kan harus datang ke perusahaan iklan, waduh produksinya mahal, lama dan lain sebagainya. Sekarang misalnya ada selebgram 10.000 orang, 5.000 orang, 100.000 orang, kita tinggal pilih itu. Memang di dalam konteks digital ini memang itu sangat targeted. Artinya sekarang ini ketika bisnis itu sangat targeted dan customized, nah itu jadi endorsement itu penting. Karena kan misalkan saya punya produknya sangat segmented gitu ya. Saya akan cari orang-orang yang memiliki segmen yang sama, yang memiliki pengikut ya sesuai kan. Karena biasanya pengikut itu kan relatif sama, meskipun ada juga pengikut yang lintas usia gitu. BTS itu pengikut ada yang 79 tahun, dia penggemar ARMY lagi. Gitu kan. Jadi tetap segmented gitu ya. Bahkan sekarang ini istilahnya bukan hanya segmented tapi fragmented. Jadi fragmented itu segmennya segmen. Oh, gila nggak? Jadi sangat spesifik ketika kita mau menyasar perempuan yang mana? Konteksnya itu sangat spesifik banget. Oh dia apa istilahnya perempuan yang jomblo misalnya itu semua perempuan jomblo itu kena. Perempuan jomblo yang idealisnya itu kan beda lagi dengan idealisnya. Gitu. Jadi idealisasi orang itu sekarang sangat diperlukan untuk digali gitu. Maka yang paling penting di dalam konteks bisnis advertising sekarang itu adalah data. Jadi betul-betul kita harus paham betul data sangat spesifik ya, sangat akurat sehingga kita bisa menembak orang-orang yang penggemar warna merah, orang-orang yang penggemar warna ungu, orang-orang yang penggemar warna bright, warna Tosca, warna apa gitu bisa langsung ditembak itu sampai di titik itu. Oke, artinya wah ini ada yang hal baru menurut saya ya, fragmented ya. Jadi benar-benar kalau istilah di perumahan tuh udah di klaster yang lebih kecil lagi khusus begitu Pak. Klaster yang lebih kecil. Oke. Kalau begitu dari sisi perusahaan Pak atau yang pengiklan begitu Pak, ini diuntungkan dong karena dia bisa memilih media yang atau selebgram katakanlah tadi yang tepat begitu dong untuk dia mengiklankan produknya. Betul. Ada misalkan kebetulan saya masih aktif memberi memberi kayak semacam training begitu. Ada sebuah perusahaan yang istilahnya dia sangat spesifik pada aspek-aspek yang sifatnya emosional. Jadi nanti akan mengarahkan pada istilahnya orang-orang yang karakter emosionalnya itu lebih dibandingkan rasionalnya. Jadi kan sampai spesifik itu gitu karena produknya sangat emotional bonding misalnya. Nah, sehingga kemudian kalau nembak orang itu ya dengan konteks emotional bonding itu. Maka ketika dia memilih selebgram itu atau artis atau siapapun itu bukan masalah jumlah followernya, tapi the quality of follower. Karena itu yang kemudian akan di-check up sama mereka gitu ya. Jadi followernya kelihatan, artinya bisa di-tracking lah istilahnya. Kayak Instagram itu kan siapa yang komen di situ, followernya seperti apa, karakternya dan lain sebagainya kan kelihatan gitu. Atau Facebook dan lain sebagainya itu kan kelihatan. Sehingga kemudian dia yang diarahkan ke sana. Jadi belum tentu yang 100.000, 1 juta follower yang digunakan, tapi mungkin yang puluhan ribu gitu. Karena karakternya sangat emotional bonding, begitu. Iya. Wah, ini boleh dibilang ini benar-benar bagi pengiklan dalam tanda kutip ya. Dulu kan butuh data dari agen pengiklan, agensi biasanya. Sekarang mereka bisa langsung cek sendiri begitu. Bisa cek sendiri, Pak. Wah, ini makanya super efisien dan efektif. Sekarang ini. Iya. Apalagi karena nanti ketika kita menggunakan selebgram itu kan bisa diukur efektivitasnya. Ya, bagaimana komennya, bagaimana likes-nya, bagaimana share-nya.
langsung ketembak semua itu. Betul. Ah, ini jadi menarik nih ya, terutama bagi orang-orang yang saat ini membangun usaha seperti apa, usaha yang apa yang dibangun, dia mau sasar kemana begitu Pak ya. Nah, oke, saya masih berbicara dari sisi pengiklan nih Pak, karena saya juga beberapa kali menggunakan jasa itu juga, walaupun menggunakan iklan yang bersponsor gitu dari media sosial itu sendiri. Nah, yang jadi pertanyaan sering adalah, ini juga kebetulan pemilik kafe tempat saya rekaman ini juga pernah memakai gitu, saya pernah diskusi gitu. Nggak efektif ternyata menggunakan selebgram ini segala macamnya. Ya mungkin di satu sisi, nah jadi pertanyaan adalah apa yang perlu kita siapkan terlebih dahulu sebelum beriklan Pak sebagai seorang pengiklan? Artinya begini, jadi ketika begini, ketika kita mau beriklan itu kan kita cek dulu the objective of kita advertise brand produk ataupun jasa kita gitu ya. Di satu sisi mungkin memang kita harus di tahap awal yaitu awareness. Jadi belum sales. Artinya itu di check up dulu gitu. Apakah betul? Makanya tadi jangan langsung gunakan misalnya selebgram atau siapapun gitu, tapi kita cek dulu posisi kita ada di mana di benak target khalayak kita. Kalau posisinya betul-betul unaware of brand di benak khalayak, ya kita harus step dulu yang awareness itu. Jadi mungkin belum pakai selebgram misalnya, tapi kita lebih banyak menyajikan, menampilkan who we are atau who I gitu ya. Jadi who am I itu ya di semua aspek, di semua channel gitu. Jadi mungkin semua channel tembakin dulu. Karena kan agar orang kemudian terekspos dengan kita gitu kan. Saya harus datang ke pasar, saya harus datang ke mall, saya harus datang ke kawinan orang, saya harus datang ke layatan orang kan gitu kan. Sehingga semua orang itu kemungkinan mulai mengenal saya. Pak Agus ini kok di mana-mana ada ya. Dia jualan apa sih gitu kan. Nah ketika jualan apa berarti kan sudah mulai knowledge. Jadi dari aware ke knowledge. Nah ketika knowledge, pengetahuan, kita harus sajikan semua informasi tentang our business kan gitu. Mulai kita involving orang kan gitu kan, mulai demonstrating of the product, demonstrating of our service kan gitu. Kita banyak channel-channel yang kemudian menunjukkan apa kita dan bagaimana kita. Kalau tadi apa tok, kita sekarang apa dan bagaimana. Oh kayak gitu tuh bisnisnya. Oh, keren nih, saya bisa join nggak? Saya bisa collapse nggak? Saya bisa macam-macam gitu. Wah keren, mau beli. Nah mulai knowledge, kemudian kan orang convince gitu. Nah ketika convince, mungkin tadi selebgram baru masuk. Karena apa? Kan diyakinkan, dia udah pakai ternyata, keren nih. Dia sudah beli juga wah keren nih, yang datang ternyata teman-temanku gitu kan. Idolaku. Nah, itulah di convince. Nah, ketika convince dikasih apa? Dikasih treatment. Treatmentnya apa? Ya promo selling. Gitu kan? Datang hari Minggu, hari Sabtu ya ladies ya. Karena setiap ladies akan dapat diskon khusus dengan menunjukkan ini, dengan clicking ini, dengan ngasih testimoni ini dan lain sebagainya gitu. Nah, baru tahapan itulah action itu. Maka tadi kamu bilang bahwa kan nggak efektif ya pakai itu. Bisa jadi bukan nggak efektif tapi nggak tepat. Ya. Jadi kita harus mengukur dulu nih orang-orang sudah sampai mana tahu tentang usaha kita begitu Pak ya. Oke. Nah, karena kadang-kadang pertimbangan yang paling umum nih kalau saya lihat mungkin karena budaya kali ya, atau saya kurang tahu di Indonesia gitu, kawan-kawan saya yang usaha juga pasti pertama kali yang dipikirkan adalah budgeting. Kalau tadi kan Bapak udah jelas sekali mengatakan awareness dulu. Artinya bagaimana orang tahu atau mengenal usaha kita begitu sebelum sampai kepada tahapan yang lebih dalam lagi seperti Bapak tadi katakan, pengetahuan tentang produknya, tentang jasa yang kita tawarkan apa. Kalau misalkan memang pertimbangannya budgeting, itu tetap sekarang pemilihan medianya juga harus bisa juga kita pilih Pak.
Iya, gini ya. Kadang-kadang kita atau banyak pengusaha atau banyak bahkan perusahaan besar itu yang namanya advertising itu dianggap cost. Hal itu investasi gitu, investasi. Karena kan gampangannya saya hotel misalnya, saya beriklan sebenarnya yang bayar promonya kan bukan saya, yang bayar promonya kan yang orang yang nginep di hotel saya, kan gitu sebetulnya. Oh iya. Ketika kita bicara tentang bagaimana kita berpikir tentang budgeting, itu kan kemudian kreatif budgeting itu menjadi penting karena tadi di objektifnya gitu. Jangan sampai melupakan objektif hanya karena aduh budgetnya segini. Makanya kita remake lagi gitu ya. Begini. Ketika sekarang abad digital gini, medsos, itu kan kita nggak bayar. Placementnya nggak bayar kan gitu. Iya. Sebetulnya cost-nya tetap lebih efisien gitu dibandingkan kita billboard per bulan bisa puluhan juta gitu. Ya kan? Yang tradisional yang sebelum-sebelumnya begitu Pak ya? Yang konvensional ya. Yang konvensional, oke. Di TV apalagi di manapun lah yang konvensional itu kan tetap take cost. Nah, ketika kita berpikir dengan digital media sebetulnya kita bisa create sendiri. Nah, itu tadi yang ketika kemudian perusahaan-perusahaan ini tampaknya kemudian cara berpikirnya masih konvensional, tapi menggunakan media, new media gitu, digital gitu, jadi nggak gitu loh. Nggak sinkron. Nggak sinkron, karena kalau kita bicara digital media, itu kita nggak boleh bicara tentang budget, tentang biaya. Iya kan, karena kita pakai lah misalnya teman-teman kita, gitu. Kemudian teman-teman kita kan punya akun media sosial. Nah, bayangin aja tuh berapa istilahnya hit yang bisa kita dapat ketika teman-teman kita semua satu kelas misalnya 40 orang itu semua pakai semua update status ya, membicarakan usaha kita begitu Pak ya. Iya, dan itu jadi create kan. Artinya begini. Makanya tadi ketika selebgram atau musisi itu sekarang bukan dari konser kan, tapi dari jualan digital kan, gitu. Artinya kan ketika kita bicara tentang tadi networking tadi itu penting. Maka ketika kita tidak punya networking, kita not working. Oke. Wah ini mindset baru nih yang baru saya dapatkan nih, benar-benar baru sadar nih. Jadi kalau kita nggak punya networking berarti kita nggak kerja nih kalau di era digital sekarang Pak ya. Oke. Berarti penekanannya adalah bagi para pengiklan nih, terutama sobat podcast yang punya usaha saat ini. Tadi sudah mendengar dari Pak Agus bahwa penting bagi kita mengubah mindset kita yang dulu konvensional, mungkin terasa seperti cost budgeting itu Pak. Kalau sekarang bukan Pak ya, tapi lebih ke investasi. Seperti itu. Nah, sering saya ngobrol juga sama kawan-kawan saya Pak. Kita ambil contoh sederhananya adalah perusahaan-perusahaan besar seperti katakanlah Coca-Cola, Aqua, saya sebut aja Pak ya, nggak apa-apa. Kan contoh yang besar. Ada titipan ini nggak? Nggak ada Pak. Biar contoh yang jelas aja. Mereka sampai hari ini masih beriklan. Nah, mindset yang saya mungkin kalau keliru, nah ini saya minta pendapat Bapak. Mereka masih beriklan ini tujuannya sebagai bentuk eksistensi kan Pak? Atau memang ada hal lain lagi sebetulnya? Jawabannya ketika kita mandi itu kan ya sampai sekarang kita masih mandi kan. Iya. Setiap hari kita menghadapi realitas yang baru, ya kan. Artinya ketika kita beriklan itu bisa jadi semua hal itu nanti bisa diarahkan pada tujuan tertentu gitu. Karena misalkan saya produk besar nih, saya punya campaign baru karena produkku sekarang lebih environmental friendly misalnya. Maka kan dia tetap harus menyampaikan. Nah, semua channel kan harus dipakai karena besar perusahaan besar ya dia pakai semua channel konvensional maupun new media kan gitu. Maka dia tetap selalu beriklan. Kenapa tetap selalu beriklan? Sama, iklan itu adalah means of communications, alat berkomunikasi kan gitu. Jadi ketika kamu tidak berkomunikasi, orang nggak akan tahu sebesar sehebat kamu. Ketika kamu nggak pernah berkomunikasi, nggak pernah dibicarain orang kan gitu. Makanya paling gampang gini, ketika kamu akan diomongin orang, itu yang paling gampang kamu bertindaklah negatif.
Realitas sekarang kan, betul. Ya, kita viral, agak viral dan bikinlah sensasi, gitu. Sensasi yang sensasinya kadang-kadang nggak pakai ini ya. Benar, di luar nalar. Ya, tapi ya masalahnya karena orang itu istilahnya ya masyarakat ya, makanya kan perlu literasi digital. Perlu betul juga itu mengedukasi ya, educate masyarakat ya untuk bisa ya berbijak di dalam menggunakan media sosial gitu. Ketika dia klik gitu ya, kan ada clickbait-nya. Ketika judulnya aja, ketika kita klik jebret, aduh ya ampun, kalau saya bilang saya punya teori namanya Wahwo teori. Wah, setelah klik, wow. Oh iya, saya pernah dengar tuh di Jogja, Pak. Wow. Jadi ini kan hal yang penting ya kan. Ketika kita bicara tentang bagaimana kita berkomunikasi, tetap saja nanti komunikasi yang bertahan baik adalah komunikasi yang baik. Gitu kan? Artinya kita bicara tentang how we communicate. Dengan iklan tadi tetap basicnya truth, gitu kan. Tapi kita design well told, itu kan bertahan lama. Maka lihatlah produk-produk yang bertahan lama, puluhan tahun bahkan ratusan tahun. Pasti karena cara berkomunikasinya selalu baik. Ya, karena ketika dia membuat sesuatu yang tidak baik dan bahkan mengkhianati, bahkan tidak betul untruth, kepercayaan itu mengembalikannya sulit banget, bahkan bisa hilang dari peredaran gitu. Ada seorang motivator gitu ya, ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang dia ucapkan sampai sekarang nggak muncul lagi. Iya. Paham. Mengembalikan sulit banget. Begitu sih. Artinya boleh dikatakan mungkin dalam komunikasi kan banyak ilmunya Pak ya, tapi advertising ini juga bagian dari komunikasi, ini juga bagian dari pembentukan identitas, boleh dibilang seperti itu Pak ya? Iya. Identitas dari usaha yang diiklankan ini. Oke. Terakhir nih Pak, buat mempersingkat waktu juga nih, waktu Bapak juga. Bagaimana dengan kita di Indonesia Pak? Kan budayanya tadi Bapak udah ceritakan, kita ini senang sensasi begitu Pak. Nah kadang-kadang hal-hal yang sifatnya edukasi, saya nggak tahu nih konten yang hari ini berapa yang akan mendengarkan istilah gitu. Ini kan bagus banget nih sebenarnya bagi para pengusaha atau yang saat ini di masa pandemi ini kan banyak sekali kawan-kawan saya yang tadinya setengah-setengah berbisnis sekarang mulai 100%. Iya harus full karena nggak ada jalan lain gitu. Karena kerjaannya sudah istilahnya di PHK atau setengah-setengah lah istilahnya dia bekerja. Nah mereka akhirnya berpikir, wah apa yang harus saya lakukan agar orang tahu begitu? Apakah saya harus ikut bikin sensasi seperti ada beberapa perusahaan yang memang sengaja bikin sensasi akhirnya dibicarakan padahal tidak terkait dengan produknya, tidak terkait sama sekali, tetapi karena sensasi ini orang selalu mengingat akhirnya brand dari perusahaan itu. Nah sebenarnya bagaimana Pak? Agar tadi citra tadi bagus juga. Ya memang ketika kita bicara tentang komunikasi itu pilihan sih. Artinya kita sendiri yang kemudian menetapkan ya apa yang akan kita sampaikan, bagaimana kita menyampaikannya, tujuannya apa. Itu memang masing-masing pasti kemudian bisa berbeda gitu. Tapi kalau kita masuk di dalam dunia bisnis, itu kan kita harus sustain. Kita harus long term. Artinya semua harus dibangun. Bisnis itu bangunan dasarnya satu tok. Menurut saya adalah kepercayaan. Oke. Lalu bagaimana kita bisa membangun kepercayaan kalau tadi kita hanya sensasi? Nah, memang kepercayaan itu nggak bisa membalik tangan, betul nggak? Iya, betul. Kepercayaan itu lama gitu ya untuk kenal, kemudian apa istilahnya membuktikan bagaimana kita loyal, bagaimana kita kemudian memperhatikan konsumer kita, customer kita, dan itu kan lama gitu ya. Akhirnya kemudian ada ketika waktu tertentu itu akan berbicara. Nah, ketika itu sudah pada titik itu, batu karangnya udah kuat banget tuh sebagai fondasi. Gitu. Perlu nanti istilahnya beriklan kemana-mana, kita fokus saja untuk betul-betul engagement, ad, ya, ke loyal buyer kita, loyal customer kita, begitu. Maka yang paling penting kalau saya sih ketika teman-teman memulai bisnis yang baru, itu identity sebagai
bisnis yang bisa dipercaya itu menjadi kalimat awal. Oke. Makanya tadi ketika kamu di sini di kafe, apa yang kira-kira bisa membangun kepercayaan orang dengan kafemu? Bisa macam-macam tuh. Contohnya nih, kafemu ini bisa dipercaya karena fair. Ya, fair itu dalam artian di dalam trade-nya. Trade artinya perdagangannya. Yeah. Fair. Kemudian dengan suppliernya fair. Ya, sehingga suppliernya nanti juga akan senang berbisnis dengan kamu, kan istilahnya begitu. Nah, dari apa yang dia ungkapkan, dari apa yang dia ceritakan, itu juga bisa mendatangkan customer, gitu kan? Apalagi customernya datang ke tempatmu itu betul-betul diperlakukan sebagai fair person. Contoh nih, misalnya saya mohon maaf ya, saya disable atau difabel, saya datang ke kafemu, apa yang kamu lakukan? Itu yang akan menjadi bangunan dasar di dalam bisnis. Nah, itu harus dikomunikasikan. Tapi tadi dikomunikasikan dengan etika yang betul-betul bagus ya, standar ya, sehingga tidak menjual. Ya, artinya menjual itu dalam artian begini, ada disable datang di tempatmu, diperlakukan bagus dan lain sebagainya, sehingga si disable ini kemudian bisa kamu gunakan tuh. Nah, itu mungkin kalau nggak sadar kamu mengeksploitasi dia gitu. Istilahnya gitu ya, itu makanya tadi saya bilang harus fair. Nah, makanya fairness itu nanti bangunan bisnis itu, kepercayaan itu bisa dijalin. Kadang kita nggak perlu mengkomunikasikan apa yang kita punya, orang lain yang mengkomunikasikan. Maka kita sudah naik dari yang tadinya advertising menjadi public relations. Karena public relations itu bukan saya mengatakan diri saya, tetapi orang lain mengatakan tentang saya. Oke, dan itu nilainya lebih lagi, jauh lebih. Jadi endorsement kan dibayar, ini nggak dibayar, karena dia jadi of my business, friends of our business, kan gitu. Makanya dibayar community tadi, community yang betul-betul involving dengan bisnis kita. Bahkan kadang-kadang kita libatkan. Sekarang itu eranya era involving atau engagement. Jadi konsumen kita itu bukan orang yang ada di luar sana, tapi orang-orang itu masuk di bisnis saya. Karena apa? Ya bisnisku itu tergantung mereka kok. Oke. Mereka pesan kopi, pesan snack, dia duduk di situ 3 jam pesan kopi. Meskipun 3 jam dia hanya bayar 20.000, tapi dia adalah loyal customer gitu. Dan ketika dia ada di situ, itu energi dari bisnismu juga berjalan, kan gitu. Betul. Bagaimana kamu menyapa dia, bagaimana kamu kemudian memperlakukan dia, treatment, itu menjadi bisnis yang paling penting. Meskipun kita punya produk, bukan service, tapi treatment itu penting. Saya sering melihat gitu, atau sering ngalami ketika mungkin makan ya di luar negeri gitu. Itu standar, mesti ketika makanan datang, kemudian kita makan, kemudian beberapa menit kemudian mereka datang lagi. Atau tamu sajinya itu. Is there anything okay, sir? Oh, great, thank you. Di sini jarang yang seperti itu. Oh, jarang sekali, Pak. Belum pernah mungkin saya pernah saya melihatnya. Iya. Di sana udah standar kayak gitu. Sehingga kemudian kita merasa bahwa kamu tidak hanya menjual makanan, tetapi kamu memperhatikan aku. That is the real business. Iya. Gitu sih kalau aku. Ya. Wow, ini menarik sekali Pak serinya karena langsung contohnya langsung nih. Iya, langsung. Iya, langsung. Karena ya paling enggak kan sering kan pengusaha itu lupa gitu ya bahwa dia bukan sedang berdagang sebenarnya. Tapi dia berdamai. Gitu kan? Berdamai dengan siapa? Berdamai dengan konsumen. Konsumen yang mana? Konsumen yang betul-betul dekat banget dengan kita, membeli produk kita dan selalu hadir dengan kita. Kenapa berdamai? Karena pasti keinginannya juga beda-beda. Iya. Ya nggak? Betul. Mungkin soal komplain kayak ini, gini. Iya, oke. Itu komplain itu mungkin kita jadi marah ya. Tapi kamu harus berdamai sama itu. Karena that is the real business. Itu adalah di situ. Iya. Maka kamu berdamai dengan konsumenmu, bahkan calon konsumen. Wah, aku nggak suka nih, ruangannya terlalu gloomy gitu. Nah, gitu. Ternyata bener juga ya. Kemarin ini karena keinginanku gitu, bukan keinginannya konsumen gitu kan.
kita belum ngecek dulu, belum research dulu siapa yang datang ke tempat kita itu usianya berapa, dia lebih suka warna gloomy atau warna bright gitu ya. Ternyata salah. Segmen market kita yang anak muda, tapi kita warnanya gloomy, nggak suka mereka. Jadi kalau segmen market kita adalah golden age, mungkin warna-warna soft, warna-warna gloomy gitu nggak masalah, karena dia berbasis memori gitu. Kalau anak muda kan berbasis energi. Iya tuh, nggak cocok kan ruangan suasana gitu ya, meskipun makanannya enak. Gitu ya. Jadi kan tadi ya, ketika kita bicara tentang bisnis, ada apa ya, multi ya, artinya aspeknya itu banyak banget yang itu harus kita kombinasikan, yang itu harus kita olah. Nah, di dalam strategi advertisingnya itu kan kemudian kita memilih mana yang potensial untuk kita sampaikan. Itu tidak semuanya, tapi kita cari aspek-aspek utama gitu. Karena kadang-kadang misalnya begini, saya punya kafe, yang saya iklankan bukan kopinya, bukan makanannya, tapi suasana, ambience-nya. Kita beda gitu kan, karena memang itu yang menjadi power, menjadi kekuatan, menjadi positioning. Kadang-kadang begitu. Ya, mungkin ini yang juga dilupakan ya. Kadang ya, contoh kafe tadi lebih fokus hanya share produk. Makanya padahal program cuma makanannya aja gitu. Iya, yang mungkin akan bosan, mungkin di satu sisi orang melihatnya, di satu sisi sebetulnya kafe ini kan mindset orang juga yang dijual sebenarnya suasana. Iya. Mungkin mindset di pelanggan ya, ketika datang ke kafe saya pengen sesuatu yang nyaman, saya pengen kongko di sana ngobrol sama klien enak. Mungkin begitu Pak ya, yang mungkin kita lupakan begitu, pengiklan lupakan begitu ya Pak ya. Iya. Betul. Ya makanya kan tadi kita harus menyadari betul our business ya, A sampai Z gitu ya. Artinya dari depan pintu pagar sampai belakang kamar mandi WC itu, ya sampai dapurnya dan lain sebagainya. Karena dari situlah kita bisa memetakan bisnis kita itu bukan hanya ini tempatnya, lokasi istilahnya tempat strategis. Kamu nongkrong. Iya, tapi di dapurnya, di kamar mandinya, di ujung parkirannya, itu semua is your business gitu. Nah itu kan sering kita makan ya ujung-ujungnya gitu. Nah, orang bisa jadi tidak datang atau gagal datang ke tempatmu bukan karena tempatnya, tapi karena tempat parkirnya di ujung sana gitu. Karena tukang parkirnya di ujung sana. Dan itu, komponen-komponen itu harus kita identifikasi satu persatu sih. Nah, kita mau mengkomunikasikan lebih enak nanti gitu. Bahkan tukang parkirnya pun bisa menjadi salah satu marketingnya boleh dibilang Pak ya. Marketernya tadi. Kan nggak pernah kita cari, everybody is marketer di dalam bisnis gitu. Ya. Wah, sebenarnya masih ini gara-gara penjelasan Pak Agus nih banyak sekali pertanyaan sebenarnya muncul di otak saya. Tapi kayaknya saya sudah janji tadi waktu saya lihat. Karena Pak Agus ada acara. Boleh Pak nanti di lain kesempatan di episode lainnya kita ngobrol lagi. Karena ini banyak nih tiba-tiba muncul pertanyaan setelah ada penjelasan ini. Kayak semakin banyak ya. Iya, semakin banyak nih Pak. Tapi sekali lagi makasih banyak buat waktunya Pak. Ya, nanti sama-sama. Di kesempatan berikutnya kita ngobrol lagi Pak. Sip. Ya, makasih. Salam sehat. Pak ya. Tetap kreatif. Baik, terima kasih Pak.